Melanjutkan cerita sebelumnya. Aliansi Keadilan. Kita akan menamai aliansi sekte aliran putih maupun netral sebagai aliansi keadilan. Bagaimana menurutmu? Tanya Lin Feng ke Xiaolong. Xiaolong mengangguk, itu nama yang bagus. Ngomong-ngomong, berapa banyak sekte yang bergabung aliansi? Totalnya ada 5. Tuan, ayo kita ke lembah berangin, aku akan memperkenalkanmu kepada patriark sekte yang lain, ajak Xiaolong. Para patriark dari aliansi hadir dan kebetulan akan berkumpul di sekte lembah berangin. Mereka akan membahas langkah mereka dalam menghalau kekuatan sekte aliran hitam di Paviliun Merak. Baiklah, ayo, kita ke sana. Lin Feng dan Xiaolong kemudian keluar dari penginapan. Berapa lama kita sampai di sekte lembah berangin? Tanya Lin Feng. Xiaolong mengeluarkan binatang spirit dari gelang bis miliknya berupa kuda biru bersayap. Gelang bis itu sama halnya seperti cincin ruang dimens. Hanya saja khusus untuk menyimpan binatang spirit. Tidak butuh setengah hari kita akan sampai di sekte lembah berangin dengan kuda biru bersayap milikku. Lin Feng sedikit takjub melihat kuda biru sayap milik Xiaolong, namun dia telah melihat binatang spirit yang jauh lebih hebat dan cepat daripada kuda biru bersayap itu. Lin Feng sempat terpikirkan mengikat kontrak darah dengan binatang spirit yang ada di hutan kegelapan. Hanya saja, dia lebih memilih melesat dengan kekuatan fisiknya sambil membawa beban berat pedang 9 bintang. Menurut Li Feng, terbang menggunakan binatang spirit juga tidak begitu dia pikirkan. Karena di dalam pengetahuannya ada teknik melawan gravitasi yang membuatnya bisa terbang tanpa bantuan binatang spirit. Binatang spirit milikmu lumayan bagus, ujar Lempeng. Terima kasih tuan, ayo, kita naik. Lin Feng dan Xiaolong pun melesat terbang dengan kuda biru bersayap. Beberapa warga ibu kota yang melihat begitu takjub akan hal itu. Lihat itu kuda biru bersayap yang sangat langka di Paviliun Merak. Tunjuk beberapa warga ibu kota yang menyaksikan. Mereka berdua pasti orang hebat dari sekte besar. Gumam warga ibu kota lainnya. Sebenarnya apa yang kerajaan dan sekte aliran hitam inginkan? Tanya Lin Feng di atas kuda biru bersayap yang melesat terbang. Menurut mata-mataku, klan Zhao dan para bawahan sekte aliran hitam akan melakukan pemberontakan terhadap kekaisaran Qilin. Balas Xiaolong. Mereka akan menghabisi terlebih dahulu sekte aliran putih dan netral yang ada di wilayah Paviliun Merak. Selanjutnya, kita harus menghancurkan mereka terlebih dahulu sebelum rencana itu dilakukan, ucap Li Feng. Sebenarnya ada kekuatan besar yang melindungi klan Zhao dalam melakukan rencana pemberontakan mereka, sahut Xiaolong. Kekuatan besar? Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang menyuruh klan mengumpulkan pil darah suci. Mata-mataku masih mencari tahu tentang mereka. Pil darah suci merupakan pil terlarang. Dapat membuat kekuatan seseorang layaknya iblis. Mungkin kekaisaran Qilin berada dalam bahaya saat ini, ucap Lin Feng. Karena itulah, sekte aliran putih dan netral perlu segera membuat aliansi untuk mencegah hal yang tidak diinginkan terjadi di kekaisaran Qilin, sahut Xiaolong. Tidak berapa lama, Lin Feng dan Xiaolong sampai di sekte lembah berangin. Markas sekte lembah berangin sangatlah luas. Di sana sudah berkumpul 4 patriark aliansi keadilan lain beserta puluhan ribu pasukan mereka masing-masing. Jika di total patriark klan keadilan sudah mengumpulkan ratusan ribu pasukan. Di sekte lembah berangin, mereka telah bersiap untuk memerangi sekte aliran hitam. Xiaolong mengajak Lin Feng menemui patriark-patriark lainnya yang sudah berkumpul di aula pertemuan. Keempat patriark itu berasal dari sekte Gunung Pedang, sekte Raja Wali Mas, sekte Pagoda Naga, dan sekte Bambu Kuning. Xiaolong, di mana Guan Li? Tanya patriark sekte Pagoda Naga Jin Fei. Xiaolong dan patriark lainnya bermaksud mengajak Guan Li dan sektenya bergabung dengan perkumpulan mereka. Xiaolong menghela nafas, sekte Phoenix Surgawi sudah hancur. Guan Li pun telah tewas, balasnya. Jin Peng tampak sangat murka. Kurang ajar. Kita harus segera menghentikan aliansi sekte aliran hitam. Siapa pemuda itu? Tanya Jin Fei melihat Lin Feng. Perkenalkan, dia adalah Tuan Bercadar Hitam, ucap Xiaolong. Lin Feng mengangguk, dan membungkuk hormat kepada Jin Fei dan 3 patriark lainnya. Aku Tuan Bercadar Hitam, Lin Feng, ujarnya. Benarkah itu?
Perkenalkan, aku Jin Fei, Patriark Sekte Pagoda Naga, ucap Jin Fei mengenalkan dirinya. Tidak aku sangka Tuan bercadar hitam ternyata masih sangat muda. Aku Xiando, Patriark Sekte Gunung Pedang, sahutnya dan juga memperkenalkan dirinya kepada Lin Feng. Aku Zamyu, Patriark Sekte Raja Wali Mas. Aku Changlin, Patriark Sekte Bambu Kuning. Tuan, apa kamu mau menjadi pemimpin perkumpulan kita? Tanya Changlin. Lin Feng mengangguk, tidak ada salahnya untuk dicoba. Aku menamai perkumpulan kita sebagai Aliansi Keadilan. Nama yang bagus. Langkah apa yang akan kita lakukan? Tuan, tanya Tian Dao. Kita jalankan saja rencana kalian. Kalian sudah mengumpulkan ratusan ribu pasukan, apa yang akan kalian lakukan? Sekte aliran hitam sudah mulai bergerak menghabisi sekte aliran putih maupun netral. Kita berpikir, untuk mencari pasukan mereka membantu sekte aliran putih maupun netral lainnya agar tidak di bumi hanguskan oleh mereka, ujar Jin Fei. Kapan kalian akan melakukannya? Bagaimana jika sekarang kita mulai mencari pasukan sekte aliran hitam? Saran Jin Fei. Apa kalian yakin mampu menghadapi mereka? Sao Long, Jin Fei, Tian Dao, Yanju dan Chang Li menelan ludah. Kami sendiri tidak yakin, jumlah pasukan aliansi sekte aliran hitam 3 kali lipat lebih banyak dari pasukan aliansi kita. Tapi, tidak ada yang bisa kita lakukan selain melawan. Mereka atau kitalah yang akan dihabisi. Menghindar. Bagaimana jika kita serang saja kerajaan? Kita tidak perlu repot mencari pasukan sekte aliran hitam, saran Lin Feng. Kelima patriark berpikir sejenak, mereka memang bermaksud menyerang kerajaan. Namun, sekte aliran putih dan netral di wilayah Paviliun Merak sedang menghadapi masalah karena aliansi sekte aliran hitam sedang memburu mereka. 5 patriark juga bermaksud mengajak sekte aliran putih maupun netral lainnya untuk bergabung Aliansi Keadilan, sebelum menyerang aliansi sekte aliran hitam ataupun kerajaan. Aku pikir, kita cari dulu pasukan sekte aliran hitam. Kita selamatkan sekte aliran putih maupun netral terlebih dahulu. Kita serang kerajaan setelah menghabisi aliansi sekte aliran hitam, ujar Jin Fei. Baiklah kalau begitu, ayo. Kita cari dan hancurkan mereka. Lin Feng tampak sangat bersemangat menumpas sekte aliran hitam. Wus. Tian Dao melesat terbang dengan pedang sebagai tumpuan diikuti oleh pasukannya dari sekte Gunung Pedang. Wus. Zhan Yu melesat terbang bersama pasukannya menggunakan Raja Wali Emas yang terlihat sangat memukau. Wus. 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 Changlin dan pasukan sekte Bambu Kuning melesat terbang dengan sebuah formasi lingkaran sebagai tumpuan di kaki mereka. Begitupun dengan Sao Long, Jin Fei dan pasukan mereka dengan binatang spirit mereka masing-masing. Sementara itu Lin Feng menaiki kuda biru bersayap bersama Sao Long. Lin Feng dan kelima patriark melesat meninggalkan sekte lembah berangin untuk mencari pasukan aliansi sekte aliran hitam. Aliansi sekte aliran hitam yang dipimpin oleh Mo Jin terus-menerus memburu sekte aliran putih maupun netral yang ada di wilayah Paviliun Merak. Satu persatu sekte aliran putih maupun netral dihancurkan oleh mereka. Sekte aliran hitam pun satu persatu mulai bergabung sehingga jumlah aliansi sekte aliran hitam semakin hari semakin kian bertambah. Hampir seluruh sekte aliran hitam yang ada di wilayah Paviliun Merak bergabung dengan aliansi sekte aliran hitam yang dipimpin oleh Langit Hitam. Hari demi hari berlalu. Pasukan Aliansi Keadilan sudah melesat ke berbagai penjuru wilayah Paviliun Merak. Namun mereka tidak kunjung juga menjumpai pasukan aliansi sekte aliran hitam. Mereka hanya mendapati banyak sekte aliran putih dan netral yang telah hancur lebur. Tuan, kita istirahat di sini dahulu, ujar Jin Fei. Saat mereka berada di atas langit hutan belantara. Baiklah, balas Lin Feng. Pasukan aliansi kemudian turun satu persatu ke hutan belantara. Mereka tampak sudah lelah karena sudah beberapa hari mencari pasukan aliansi sekte aliran hitam. Mereka pun beristirahat terlebih dahulu di kedalaman hutan itu. Tuan, tampaknya pencarian kita sia-sia. Sekte aliran putih dan netral juga sudah banyak yang hancur, ujar Sao Long. Kita tidak berhasil menambah pasukan kita selanjutnya. Menurutku, kita seharusnya menghindar terlebih dahulu dari aliansi sekte aliran hitam.
Lin Feng khawatir, aliansi keadilan tidak dapat melawan kekuatan pasukan Sekte Aliran Hitam yang semakin hari kian bertambah. Sekte Aliran Hitam telah menguasai wilayah Paviliun Merak. Mungkin hanya tinggal kitalah Sekte Aliran Putih dan Netral yang ada di kerajaan ini. Lanjut Lin Feng. Rakyat kerajaan akan dalam bahaya dan penderitaan, sahut Jin Fei. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Tian Dao. Kekuatan klan kita kalah jauh dari aliansi Sekte Aliran Hitam. Kita tidak bisa berbuat apapun, ujar Sao Long. Apa kita akan menyerah sampai di sini? Chang Lin angkat bicara. Mau bagaimana lagi? Kita bisa mengatakan bahwa Paviliun Merak sudah jatuh ke tangan Sekte Klan Hitam, balas Xiao Long. Lin Feng, Sao Long, Jin Fei, Tian Dao, Chang Lin dan Han Ju hanya menghela nafas. Mereka terlambat membuat aliansi sehingga banyak Sekte Aliran Putih dan Netral yang hancur oleh aliansi Sekte Aliran Hitam. Mereka bermaksud mengumpulkan banyak Sekte Aliran Putih maupun Netral, namun mereka harus menelan pil pahit karena sekte itu telah dihancurkan oleh aliansi Sekte Aliran Hitam. Kelima patriark kemudian memilih menjalankan saran dari Lin Feng. Mereka akan mundur dari usaha mereka menyelamatkan Sekte Aliran Putih dan Netral lainnya. Mereka akan menghindar terlebih dahulu dari konfrontasi dengan aliansi Sekte Aliran Hitam. Dan memilih menunda menyerang kerajaan Paviliun Merak. Aliansi keadilan harus berada di satu tempat terlebih dahulu sambil meningkatkan kekuatan, ujar Lin Feng. Jika kalian suka, klan tercerai-berai kalian silahkan kembali ke sekte mereka masing-masing. Maka bila ini terjadi, aliran hitam dapat lebih mudah menghancurkan kalian. Di mana tempat sementara kita akan tinggal? Tanya Jin Fei. Sekte mana yang menurut kalian paling aman? Aliansi keadilan bisa tinggal sementara di sana. Menurutku, sektekulah yang paling aman. Kalau begitu kita bisa tinggal di Sekte Pagoda Naga terlebih dahulu untuk menghindari aliansi Sekte Aliran Hitam. Baik Tuan, kelima patriark sepakat untuk mendengarkan perkataan Lin Feng. Apa di Sekte Pagoda Naga terdapat formasi pelindung? Ada Tuan. Namun tidak begitu kuat, balas Jin Fei. Aku bisa memperkuatnya, namun butuh banyak batu spiritual untuk membuat formasi pelindung yang kuat. Sahut Chang Lin. Itu masalah gampang. Aku memiliki banyak batu spiritual, ujar Lin Feng. Lin Feng kemudian mentransfer gunungan batu spiritual di cincin ruang dimensinya kepada Chang Lin. Tuan, kenapa kamu mentransfernya? Apa kamu tidak ikut ke sekteku? Tanya Jin Fei. Aku berpikir untuk kembali ke kerajaan Istana Bintang terlebih dahulu, balas Lin Feng. Lin Feng kemudian mengutarakan maksudnya yang akan mengajak fraksi aliran putih maupun netral di Istana Bintang untuk bergabung dengan aliansi keadilan. Dia akan terlebih dahulu memperkuat aliansi keadilan dengan menambah jumlah kekuatan mereka sebelum menghancurkan aliansi sekte aliran hitam dan klan Zhao yang menguasai paviliun. Baik Tuan. Kami akan menunggu kedatanganmu di Sekte Pagoda Naga, ujar Jin Fei. Kemudian memberitahukan lokasi Sekte Pagoda Naga kepada Lin Feng. Setelah selesai beristirahat, pasukan aliansi keadilan kembali melesat. Namun kali ini, mereka akan menuju ke Sekte Pagoda Naga. Sementara itu, Lin Feng memisahkan diri untuk melesat menuju ke kerajaan Istana Bintang. Dia akan menuju ke Sekte Pedang Api. Namun sebelum itu, dia akan melihat pasukan tentara bayaran bawahannya di hutan kegelapan. Kembali ke hutan. Setelah beberapa hari melesat, Lin Feng sampai di hutan kegelapan. Dia menemui pasukannya di dalam gua. Jenderal, kamu telah kembali. Kami pikir Jenderal akan kembali dalam waktu yang cukup lama, ujar Kolonel Hanzi menyambut kedatangan Lin Feng. Aku hanya sebentar melihat kalian dan akan kembali pergi, balas Lin Feng. Kolonel Hanzi, aku akan membawamu dan pasukanmu ke Paviliun Merak, ujar Lin Feng. Baik Jenderal, balas Kolonel Hanzi. Lin Feng akan membawa Kolonel Hanzi dan pasukannya untuk pengurus dan menjaga beberapa tambang emas yang dia dapatkan dari Sekte Aliran Hitam di Paviliun Merak. Bagaimana dengan kami? Tanya Cakar Setan dan Hantu Rimba. Kalian bisa tetap di sini untuk melanjutkan berlatih dan berkultivasi, balas Lin Feng. Lin Feng kemudian mengeluarkan sangat banyak sumber daya untuk Cakar Setan, Hantu Rimba dan pasukan mereka. Pil kultivasi, pil obat, pil khusus, dan pil racun menggunung di dalam gua tempat keberadaan mereka.
Tidak hanya sumber daya, aku akan kembali memberikan kitab tingkat tinggi untuk kalian. Ujar Lin Feng. Lin Feng menempelkan jari telunjuknya ke kening cakar setan dan hantu riba. Dia memberikan pengetahuan beberapa kitab tinggi kepada mereka. Teknik melawan gravitasi dan terbang pun tak luput Lin Feng berikan kepada mereka. Baik Jenderal. Cakar setan dan hantu rimba tampak sangat senang. Dengan kitab dan sumber daya yang diberikan oleh Lin Feng, mereka berpikir akan menjadi pasukan yang paling hebat di wilayah Kekaisaran Qilin. Hanya saja mereka membutuhkan waktu lama melatihnya karena kitab-kitab yang diberikan oleh Lin Feng berada di tingkatan yang sangat misterius. Lin Feng khawatir saat mengetahui sekte aliran hitam membuat banyak pil darah suci. Dia bermaksud membuat pasukannya yang sangat hebat di dunia yang bahkan ditakuti oleh iblis sekalipun. Kita akan berlatih dan berlatih Jenderal. Ucap cakar setan dan hantu rimba bersemangat. Berlatihlah dengan giat, kita harus bersiap dengan segala kemungkinan yang akan terjadi. Baik Jenderal. Untuk Kolonel Hazi, aku akan memberikan pengetahuan kita saat kita sudah sampai di wilayah Paviliun Merak, ujar Lin Feng. Kolonel Hanzi pun tersenyum senang. Siap Jenderal. Ngomong-ngomong, apa yang akan aku dan pasukanku lakukan di wilayah Paviliun Merak? Kamu dan pasukanmu akan mengelola dan mengurus beberapa tambang emas. Balas Lin Feng. Selain tambang emas, bekas kekuasaan sekte kepala ular. Lin Feng juga menemukan beberapa tambang emas lain saat ia menghancurkan beberapa sekte aliran hitam. Lin Feng memerlukan seseorang untuk mengelola tambang emas itu. Dan berpikir jika Kolonel Hanzi dan pasukannya merupakan orang yang tepat. Aku hampir lupa mengatakannya. Ternyata kalian memang benar, hutan kegelapan tidak seperti yang aku bayangkan. Banyak binatang-binatang spirit yang sangat hebat dan mengerikan yang berada di tingkatan misterius, namun aku sudah mengatasinya, ujar Lin Feng. Pantas saja kita tidak menjumpai binatang-binatang yang mengerikan yang berusaha menerobos masuk formasi gua ini lagi. Sahut cakar setan. Lin Feng mengangguk, mereka selama ini bersembunyi di dasar jurang kegelapan. Sekarang hutan kegelapan tidak menakutkan lagi. Kalian bebas berlatih di seluruh wilayah hutan kegelapan. Baik Jenderal. Kami akan membuat hutan kegelapan lebih menakutkan dari sebelumnya, balas cakar setan. Lin Feng menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Apa maksudmu? Cakar setan menjelaskan bahwa dia ingin menjadikan hutan kegelapan sebagai tempat yang tetap ditakuti oleh para kultivator hebat sekalipun. Menurutnya, dia dan pasukannya yang lain akan menjadikan seluruh wilayah hutan merupakan sebagai markas pasukan jenderal bercadar hitam. Dengan kitab yang diberikan oleh Lin Feng, cakar setan yakin bahwa dia dan pasukan lainnya akan lebih hebat dan menakutkan dari binatang-binatang spirit yang sebelumnya mendiami hutan kegelapan. Lin Feng hanya mengangguk-anggukan kepala mendengar penjelasan cakar setan. Bukan hal mustahil hutan kegelapan akan lebih ditakuti orang-orang. Namun, hutan kegelapan harus ditakuti oleh orang-orang jahat, bukan orang baik, ucapnya. Kami akan memastikan hal itu. Cakar setan dan hantu rimba kemudian menginstruksikan pasukan mereka untuk menyebar ke seluruh penjuru hutan kegelapan. Mereka membebaskan berlatih dan berkultivasi dimanapun di wilayah hutan kegelapan sambil mengawasi hutan. Ambillah sumber daya sebanyak apapun yang kalian butuhkan. Cakar setan dan hantu riba menyuruh pasukan mereka mengambil pil-pil terlebih dahulu. Mereka diperkenakan kembali ke gua jika pil-pil mereka sudah telah habis diserap. Satu persatu pasukan dari cakar setan dan hantu riba mengambil banyak pil yang mereka butuhkan. Kemudian menyebar ke segala penjuru hutan kegelapan. Mereka bermaksud berlatih maupun berkultivasi di atas pohon, semak-semak, lubang, atau sela-sela akar pohon sebagai tempat yang aman. Selain pepohonan di hutan kegelapan menjulang tinggi ke langit dan diselimuti kabut hitam, beberapa pasukan dari cakar setan dan hantu rimba yang menyebar ke segala penjuru hutan membuat hutan kegelapan masih memiliki kesan misterius dan terkendali. Pasukan dari cakar setan sangat mahir dalam pertarungan jarak dekat, sementara pasukan hantu rimba yang mahir dalam pertarungan jarak jauh dengan panah mereka akan mengasah keterampilan mereka sambil mengawasi arena hutan kegelapan. Aku akan pamit untuk kembali ke wilayah Paviliun Merak. Berhati-hatilah, jangan lupa berlatihlah dengan giat, perintah Lin Feng kepada cakar setan dan hantu rimba. Baik Jenderal.
balas cakar setan dan hantu rimba. Lin Feng kemudian melesat bersama Kolonel Hanzi dan pasukannya menuju ke Sekte Pedang Api. Dia akan meminta Sekte Pedang Api ikut bergabung menjadi bagian dari Aliansi Keadilan. Bersambung.